atau di 0778 7883 777. Ya, pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Mungkin saat ini Anda sedang merasakan kehidupan Anda sepertinya benar-benar sedang suram. Atau mungkin Anda merasa keluarga Anda sudah diambang kehancuran dan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Anda mungkin berpikir bahwa masa depan yang cerah sudah tidak lagi berpihak kepada Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa harapan masih tetap ada. Dan bukan secara kebetulan pemirsa Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk mengubah kehidupan Anda. Pemirsa, kami mau ajak Anda untuk ikut berpartisipasi secara langsung di dalam acara ini dengan cara mengirimkan SMS kepada kami dan Anda menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga pemirsa dan SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, ya. Pak Susilo, ya. Saya mau tanya, apakah perubahan itu bisa langsung terjadi secara instan ataukah butuh suatu perjuangan yang terus-menerus? Dan kalaupun butuh perjuangan, itu diperlukan sampai berapa lama sih sebetulnya? Saya yakin begini, Bu. Perubahan itu tidak bisa terjadi secara instan. Kalau perubahan yang secara instan berarti perubahan yang sangat singkat. Untuk kita berjuang misalkan seperti Pak Lukas untuk dia tidak kembali menjadi waria, bukan hanya keputusan, tapi perubahan perjuangan itu harus dilakukan terus-menerus. Kalau dia bergaul sama waria lagi, ya bisa jadi waria lagi. Tapi makanya keputusan itu sangat menentukan, lingkungan juga sangat menentukan. Waktu seperti tadi luar biasa kita selalu sama Pak Lukas berani mengakui ini. Kekalahannya waktu berusaha berjuang berubah kan tadi kan? Kalah pada saat perubahan itu terjadi. Iya, jadi tapi kan bangkit lagi. Sempurna, iya. Bangkit lagi yang paling penting. Nah, itu yang menentukan. Dan sampai kita mati pun kita untuk menjaga hidup kita supaya tetap benar, itu perjuangan sampai kita mati nanti. Nah, bagaimana kita perjuangan itu tidak akan berhenti sebelum kita dipanggil. Iya, betul. Sampai waktunya nanti. Gak mungkin orang misalkan seorang dikatakan oh setia. Kalau menikah barusan 4-5 tahun, 7 tahun masih oke, setia. Tapi apakah sampai dia mau mendekati akhir hidupnya dia selalu setia atau tidak? Ya. Kan gitu ya. Makanya saya katakan perubahan itu butuh satu proses waktu. Tetapi untuk perubahan itu kita perlu mencapai goal-goal tertentu. Misalnya Pak Lukas, oke, paling tidak saat ini sudah tidak menjadi waria dan sudah malah mungkin bisa membimbing waria nanti mungkin kali ya. Jadi itu yang sangat berbeda, Bu. Itu yang sangat berbeda. Jadi jangan kita berpikir perubahan, pokoknya mau kaya langsung cepat kaya. Tidak. Waktu Anda proses untuk menjadi orang yang kaya, Anda jatuh lagi, naik lagi. Nah, di sanalah kita sekolah kehidupan yang tidak ada di universitas manapun. Ya. Kita belajar dan kita menjadi berhati-hati. Saya yakin Pak Lukas akan menjadi sangat berhati-hati waktu bertemu dengan pria yang sudah ada sinyal-sinyalnya gitu. Nggak tahu lagi apakah dia berhati-hati atau tidak. Jadi perubahan saya itu bisa dikatakan banyak kategorinya. Dari perubahan make up saja, ketika saya melihat orang make up aja sudah kepingin berusaha untuk ikut make up. Nah, jadi saya dari situ aja butuh perjuangan gitu ya. Rasanya lihat orang dandan make up, kepingin rasanya untuk mencoba. Aduh, rasanya udah lama ya nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, nggak pakai eyeshadow gitu ya. Rasanya, wah. Tapi saya tahu, saya nggak boleh melihat itu. Jadi saya harus meninggalkan sesuatu yang saya lihat itu bisa menggoda iman saya untuk keyakinan saya bahwa saya ingin berubah. Nah, itu jadi satu. Bapak biasanya menghindar dari kondisi-kondisi seperti itu. Ya, itu. Terus berbicara tentang perasaan. Nah, perasaan saya seorang wanita. Nah, ketemu seorang pria, rasanya ingin disayang. Itu juga satu tantangan buat saya. Nah, itu bukan mudah. Terus berbicara tentang seksualitas saya, itu juga sebuah tantangan yang besar buat saya. Seperti saya tadi katakan, itu bukan hal yang mudah. Jadi ketika saya tahu di mana ketika misalnya berbicara tentang make up, di mana make up itu tempat berada, berarti salon. Saya harus meninggalkan dunia salon. Saya nggak boleh ada
ke dunia salon, saya harus meninggalkan semua itu. Nah, yang kedua perasaan. Berarti saya nggak boleh kumpul dengan banyak pria yang untuk terlalu lebih dekat. Saya harus bisa menjaga jarak. Saya harus bisa membatasi. Nah, itu saya harus bisa menjaga. Nah, Bahkan sampai sekarang pun perjuangan itu masih terus dilakukan kan? ya kalau sekarang sih sudah lebih ringan lah. nggak seperti Nggak itulah. seberat waktu di Enggak. awal-awal begitu Kalau ya, saya Pak? bilang udah enggak lah. Ya. Terus tentang seksualitas. Ketika saya jadi waria, saya menjadi waria yang bukan mengumbar seksualitas dalam hidup saya. Saya menjadi seorang waria seperti wanita yang biasa. Jadi saya bukan seorang waria yang liar yang butuh sesuatu yang tanda kutip seperti itu. Enggak. Tapi ketika saya mengubah semua dandanan saya, justru hak seksualitas itu yang menjadi hal yang utama. Justru menjadi kebutuhan utama begitu ya kelihatannya Menyerang, saat itu. menyerang. gitu. Menyerang batin saya. Nah, di situ saya harus meninggalkan, namanya saya tahu, kolam renang. Dimana saya bertemu pria-pria yang maaf kata berpakaian yang pada saat itu. Dan itu saya harus tinggalkan. Dan dimana komunitas-komunitas yang ada seperti itu, saya tinggalkan. Jadi saya harus tahu, saya harus belajar untuk peka, untuk ini tidak boleh saya ikutin, saya harus menghindari. Jadi seperti itu. Jadi ketika seperti orang mau diet, tahu, wah ini makanan berlemak yang bisa buat saya gemuk, saya harus menghindari, saya nggak boleh lihat. Sekalipun itu enak, saya nggak boleh lihat, karena kalau lihat pasti saya mau makan. Seperti itulah Iya, sebuah perjuangan itu. iya. Oke. Baik, kita langsung ke SMS ya Pak ya. Dari SMS pertama dari 4478, selamat malam Pak. Salam untuk bintang tamunya. Kota Tanjung Pinang menunggu nih Pak kehadiran Bapak di Tanjung Pinang. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak pada malam hari ini, katanya begitu. SMS berikutnya dari 0210, aku ingin berubah dari kehidupan saya sekarang. Saya telah mencintai istri orang. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang harus saya lakukan saat ini? Ya, makanya ini buat yang kirim SMS begini Bu. Ya. Perubahan tidak akan ada artinya, keinginan tidak akan ada artinya tanpa sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Waktu kita telah mencintai istri orang, ingat, pertama, kita nggak pingin nanti suatu saat kita membangun rumah tangga, istri kita diganggu oleh orang lain juga. Karena kalau kita menabur suatu hal yang buruk, kita akan menuai hal yang buruk. Saya menabur biji jeruk, tentunya saya akan menuainya buah jeruk. Menerima hasil dari pohon itu adalah buah jeruk, bukan buah durian. Nah sama, jika kita sudah terlanjur mencintai istri orang, pertama katakan dalam hati kita, oh itu istrinya orang, aku nggak boleh, aku punya prinsip, aku nggak mungkin mengganggu istrinya orang. Yang kedua, hindarin hubungan dengan istri orang itu, maksudnya dengan wanita itu. Kenapa? Selama Anda berkata, oh aku mau berubah, tapi aku sudah terlanjur mencintai istri orang, aku mau berubah, tapi masih telepon-teleponan, masih SMS-an, itu namanya niatnya tidak ingin berubah. Seperti Pak Lukas tadi misalkan waktu dia berubah berhenti jadi waria, dia menghindari salon, dia menghindari kolam renang yang bisa membangkitkan nafsu seksualitasnya dan berbagai macam. Nah, hal-hal seperti gitulah yang harus kita hindarin. Kalau dengan istri orang, pasti stop kontak dulu sama dia. Saran saya begitu. Kenapa? Sampai kita benar-benar siap suatu saat kita menikah atau gimana, kita pertemanan biasa. Iya. Ya. Berikutnya dari 7007, selamat malam Bapak, saya seorang lajang berumur 31 tahun. Saya mau bertanya bagaimana cara kita berubah di saat kita merasa masa depan kita tidak jelas atau suram. Dan dari mana kita mengawali jika kita ingin perubahan itu terjadi. Mulainya dari mana gitu Pak? Dia tahu bahwa masa depannya akan suram, tapi mulai berubahnya itu dari mana gitu? Nah, masalahnya kenapa kita nggak tahu masa depan kita? Kenapa kita yakin kok masa depan kita akan suram? Itu dulu, kita cari dulu penyebabnya. Karena begini, kalau saya yakin masa depan saya akan suram, berarti saya tidak ada kapasitas tertentu yang bisa diandalkan untuk menyongsong masa depan itu. Nah, saran saya jika Anda ingin berubah, pertama, temukan potensi dalam diri Anda.
Kelebihan Anda ini apa? Oh, Anda orang yang supel, mungkin suka bergaul, mungkin pendidikan lemah, tapi Anda ini orang yang suka membangun hubungan. Oh, itu marketing handal, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, temukan potensi Anda. Kedua, tingkatkan kapasitas Anda. Tingkatkan misalkan dengan belajar dari para motivator, dengan membaca buku-buku yang bisa membangun mental kita semuanya. Itu kita harus meningkatkan kualitas. Sorry. Yang ketiga, berani mulai memiliki mimpi. Mimpi itu nggak sulit kok, mimpi itu gratis, Bu. Nah, apalagi kalau kita nggak berani bermimpi, kita yang rugi. Nah, mimpinya tapi jangan mimpinya yang di luar kemampuan kita. Yang sesuai lah, kalau misalkan saya bekerja rumah makan, jualan ayam goreng misalkan. Saya punya mimpi suatu saat nanti saya punya 50 stand ayam goreng. Oh, itu masuk akal. Jangan saudara sedang jualan ayam goreng, saudara bermimpi suatu saat nanti saya akan pergi ke bulan. Kok rasanya nggak nyambung gitu kan mimpinya kan? Lihat orang kaya gitu rasanya, wah enak ya beli pesawat. Masih yang jualan ayam goreng mau beli pesawat, gimana caranya kan itu? Pelan-pelan, step by step, mimpinya sesuai dengan apa yang Anda percayai, sesuai dengan kemampuan kepercayaan Anda. Mulai mimpinya ke sana. Dulu waktu New Life belum ada, saya ngerasa hidup saya hancur dan saya diubahkan kan. Saya punya mimpi gimana ya caranya supaya saya membagikan cerita kepada teman-teman, supaya teman-teman juga memiliki satu perubahan hidup, memperoleh hidup yang baru. Saya mimpi awalnya gimana? Saya mulai dengan beberapa teman kumpul, mulai bagi nilai-nilai. Oh, sudah mulai bisa nih. Saya coba siaran radio, kemudian coba siaran televisi ini. Mungkin waktu menjalankan ini semua, berbagai macam tanggapan muncul, berbagai respon muncul. Ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kita menyikapinya itu yang paling penting. Nah, mimpinya akan lebih besar lagi nih Life nantinya. Iya. Ya. Gimana kalau dalam kondisi pemirsa yang tanya ini merasa bahwa gimana saya bisa tahu potensi yang ada pada saya? Sepertinya kok semua hal yang saya sudah coba dan semuanya tuh gagal gitu. Ada nggak sih Pak alat tes tertentu yang bisa membantu kita untuk mengetahui potensi kita tuh ada di mana gitu? Ada. Minimal kita mengenali kepribadian kita terlebih dahulu. Mengenalin kelebihan kita. Kita nih kalau orangnya ini cocoknya misalkan bekerja di bidang apa nih? Ya. Apakah saya orang lapangan atau saya orang belakang meja? Apakah saya cocoknya bagian marketing? Apakah saya cocoknya seorang manajer atau apa? Itu adalah tesnya bantunya semuanya, Bu. Jadi penempatan posisi, mengenali kepribadian, belajar mengenali orang lain, kemudian mengenali apakah ada problem dalam diri saya, dalam saya menilai diri saya. Misalkan ada orang yang takut banget dan kegagalan. Apa yang terjadi? Hidupnya malah gagal-gagal terus. Semakin dia takut tertolak, dia akan sering mengalami penolakan. Kenapa? Nah, itu ada tools, alat tes bantunya. Jadi alat tesnya itu tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tipe kepribadian kita, tipe pekerjaan yang cocok untuk kita, tetapi juga bahkan bisa mengecek apakah di dalam diri kita ada problem. Asal kita mau terbuka. Ya. Jadi waktu kita tes, kita jujur apa adanya, kita mau terbuka, tes itu akan sangat membantu buat pemirsa. Ya. Tesnya bisa dilakukan di New Life tentu saja. Boleh. Dan ada biaya? Tidak ada, Rp0 sama sekali. Iya. Yang paling penting pemirsa kalau mau tes, datang jujur dengan hati, siapkan waktu untuk ngisi kuesionernya aja 1,5 jam. 1,5 jam ngisi kuesionernya, kemudian baru kita ngomong-ngomong, pemirsa curhat apa adanya, kita akan membantu mengarahkan untuk Anda mencapai potensi yang maksimal. Baik, kita ke SMS berikutnya dari 4136. Karena hidup di muka bumi ini tanpa uang kita akan tetap hidup terhina. Ini sudah saya alami dan saya hampir sudah putus asa, tetapi masih terus berusaha untuk berubah. Terima kasih dari Edi di Batam. Silakan Pak, dulu waktu nggak ada uang. Hidup nggak ada uang, apakah terhina benar-benar memang terhina? Kan atau? Iya, memang sangat terhina sekali, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita nggak punya uang, kadang kita mau, apalagi kondisi keadaan saya seperti ini, saya mau pergi kemana harus istilahnya bergantung kepada orang. Ya. Itu kan membuat saya harus pendudukan gengsi saya dan segala sesuatu. Dan seperti saya, misalnya saya mau pergi dalam sesuatu acara, saya nggak pegang uang. Bagaimanapun saya harus bergantung kepada teman saya untuk jemput saya. Nah itu kadang
tidak nyaman buat saya. Kadang apa? Belum tentu mereka jemput dengan enak. Kadang gimana? Jadi itu hak yang kecil ya saya bilang. Nah, terus ketika saya nggak punya pegangan sama sekali, saya merasa malu.